pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold. Nah, kalau terakhir kan bilang pasti akan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jadi pertanyaan kan konkretnya gimana dong? Kalau kita bicara hak konstitusional, menurut saya nggak ada tuh hak konstitusional yang terlanggar. Hanya karena law of implementation, kita anggap law in norm-nya inkonstitusional. Agak sesat pikir sebetulnya. Saya wanti-wanti dari sekarang. Kalau nanti capres-cawapresnya nggak banyak, jangan norma ini nanti dibilang inkonstitusional lagi gitu. Tapi ada beberapa pihak yang justru mendorong jangan omnibus lo dong, ini ganti aja jadi kodifikasi gitu. Boleh. Nanti gini. Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan jadi lebih ini lagi. Kalau saya trace, Bang Rifki sebenarnya udah ngomong dari November tahun lalu ya sebenarnya, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold. Nah, sekarang sampai di mana? Kalau terakhir kan bilang pasti akan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jadi pertanyaan kan konkretnya gimana dong? Berarti semua orang bisa dong ya jadi calon presiden, pasti kemudian diberi kebebasan kepada DPR dan juga pemerintah untuk menerjemahkan aturan-aturan teknis soal batasan presidensial sudah tidak ada presidential threshold, tapi tentu ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau atau kita ajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Banyak sih sebenarnya mau ditanya ke Bang Rifki, tapi kita mulai dulu sama itulah. Oke. Jadi gini, Fris, secara regulatif ya, secara prosedural, kami sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, Komisi 2 DPR RI ini mengajukan usul program legislasi Komisi 2 DPR RI 2024-2029. Surat itu surat pertama kali yang saya tanda tangani. Nah, di situ salah satu usulan kami adalah Omnibus Law Politik, di mana di dalamnya kami ingin melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang di dalam lingkup politik, baik undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang terkait dengan MD3, bahkan kami mengusulkan satu rancangan undang-undang baru yang kami sebut dengan rancangan undang-undang terkait dengan hukum acara sengketa pemilu ya, yang selama ini kita belum punya. Nah, surat itu sudah kami layangkan November 2024, jauh hari sebelum kemudian hingar-bingar terkait dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjadi perdebatan, terutama tentang presidential threshold. Nah, posisi sampai dengan hari ini, pimpinan DPR maksud saya, sampai sekarang belum memutuskan apakah ini akan diserahkan ke Komisi 2 DPR RI, atau membentuk pansus, atau seperti beberapa undang-undang yang terbaru, termasuk yang hari ini kami paripurnakan, Undang-Undang Minerba itu dilaksanakan di Badan Legislasi DPR. Jadi posisinya masih berkutat pada wilayah prosedur legislasi, ya, belum masuk pada substansi pembahasan, karena kami belum diagendakan untuk melakukan pembahasan hal tersebut. Tapi kalau nanya ke Bang Rifki, pasti sudah ada pemikiran-pemikiran yang secara pribadi maupun dari fraksi Nasdem, karena Bang Rifki ini latar belakangnya adalah tata negara gitu ya. Jadi banyak sekali beririsan tentu dengan sekarang yang beliau dapat amanah sebagai Ketua Komisi 2 gitu ya. Bang Rifki, saya mau mulai dari presidential threshold. Mungkin dari fraksi Nasdem sendiri punya sikap soal itu. Bagaimana kemudian menerjemahkan batasan yang sebelumnya ada dan saat ini tidak ada, itu kan jadi pertanyaan. Bang Rifki sendiri secara personal atau dari fraksi sudah ada arahan? Secara umum Partai Nasdem itu berkepentingan untuk menghadirkan partai politik di Indonesia ini yang mapan. Yang kalau kita sudur teori itu teorinya pelembagaan partai politik atau institusionalisasi partai politik ya. Fritz, kita orang tata negara ini dulu sering disuguhin buku judulnya Democracy and Its Critics, yang menulis itu Robert Dahl. Dahl menyatakan bahwa mapan tidaknya satu partai politik itu diukur dari derajat institusionalisasinya. Ada 7 tuh ciri satu partai politik terinstitusionalisasi atau tidak. Dari 7 itu yang paling penting menurut saya ada 2. Satu, partai politik itu memiliki akar atau struktur yang kuat. Dan yang kedua, dia memiliki ideologi dan tawaran program yang jelas kepada rakyat. Atas 2 hal ini, selain 5 hal lain yang Dahl sebutkan, ada soal kepemimpinan dan seterusnya, manajemen partai ya, alat ukurnya adalah pemilu.
Jadi kalau partai itu bisa bertahan dari satu pemilu ke pemilu, bahkan suaranya cenderung naik, berarti dia berhasil memanage partainya untuk semakin terinstitusionalisasi. Gitu. Walaupun kalau kita kontekskan dalam konteks politik Indonesia, kita bisa berdebat soal ini. Apa iya sih rakyat memilih karena ideologi? Apa iya sih rakyat memilih karena tawaran program? Tapi apapun itu kenyataannya memang partai yang bisa bertahan dari pemilu ke pemilu adalah partai yang memiliki struktur yang kuat kan. Memiliki kader yang banyak, memiliki kader yang kemudian diberi amanah di legislatif, di eksekutif dan seterusnya. Karena itu dia bertahan. Nah, bagi Partai Nasdem alhamdulillah sejak 2014, 19, 2024 tuh trennya naik. Karena itu kami ingin memaksa diri kami untuk semakin terinstitusionalisasi. Caranya sebetulnya dua hal. Satu, parliamentary threshold yang sekarang 4% untuk DPR RI, itu kita usulin naik minimal 5%, kalau bisa 7%. Dan ini parliamentary threshold kita ingin berjenjang di tingkat provinsi juga, tingkat kabupaten kota juga. Pertanyaannya, menguntungkan nggak bagi Nasdem? Kalau kita bicara 84 dapil DPR RI, nggak semua dapil loh Nasdem kuat. Tapi kita harus memaksa diri kan agar kemudian memenuhi threshold itu. Begitu pula di DPRD kabupaten kota dan provinsi, nggak semua tempat Nasdem kuat. Tapi dengan adanya threshold kita dipaksa untuk kuat. Dipaksa untuk menginstitusionalisasikan diri. Nah, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold, sebetulnya Nasdem tuh pengennya di atas 20%. Lebih naik lagi malah. Lebih naik lagi. Kenapa? Alasannya apa? Alasan kami adalah agar seorang presiden atau pasangan capres dan cawapres itu didukung oleh majority parlemen. Dan kemudian saringan untuk menentukan mereka itu ada pada partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, tentu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 ini merusak konstelasi yang sebelumnya telah kami susun dalam konteks pikiran dan pandangan partai ya. Nah, saya ditugaskan di Komisi 2 DPR RI, sebetulnya tugas utama saya salah satunya adalah mengamankan agenda-agenda politik partai. Maksud tadi soal threshold itu tadi. Soal threshold itu tadi. Dan karena itu kemudian kita sekarang punya sikap satu, harus menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Itu final and binding. Ya? Karena putusan Mahkamah Konstitusi kita tahu di pasal 24 sifatnya final and binding, ya kan. Nah, yang kedua, sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, di mana kemudian komisi kami ini adalah komisi yang mengurusi soal pemerintahan dalam negeri, politik dalam negeri, dan kepemiluan, maka secara substansial sebetulnya yang paling tepat untuk membahas atau menindaklanjuti pembatalan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah ke Komisi 2. Nah, kalau nanti ke Komisi 2, maka tugas kami apa yang disebut oleh MK melakukan constitutional engineering. Rekayasa konstitusional dengan 5 guidance yang disebutkan MK. Yang kira-kira kalau bahasa sederhananya kan mungkin gini ya, Fris. Kalau terlalu banyak pasangan calon juga harus diantisipasi. Tapi kalau kemudian terlalu sedikit karena ada dominasi gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung, koalisinya terlalu majority juga nggak baik, karena bisa kemudian menegasikan yang lain. Nah, hal ini tentu akan menjadi diskursus yang menarik ya. Bagi kami memang harus ada equilibrium norm. Jadi norma yang kira-kira menjamin keseimbangan agar tidak terlalu banyak. Itu kira-kira kita kasih norma kayak gimana ya gitu. Agar juga tidak terlalu sedikit, ada norma seperti apa. Kira-kira seperti itu yang kemudian jujur saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar soal berbagai macam usulan yang selama ini belum menjadi usulan resmi kan. Baru ngomong-ngomong politik, wacana-wacana politik yang berkembang di level baik di tempat kami maupun di fraksi yang lain. Menarik tadi kalau Bang Rifki bilang malah justru Nasdem salah satu fraksi di DPR yang, atau bukan fraksi, partai yang mendorong bahwa threshold itu apapun parliamentary maupun presidensial itu tetap harus eksis. Kalau logika ketatanegaranya kan bilang ini kan jangan sampai menghambat. Syarat-syarat itu menghambat hak konstitusional siapapun untuk dipilih dan memilih. Kenapa? Kalau secara teori kan mungkin orang tata negara tahu bahwa memang tidak begitu baik perkawinan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai kita yang begitu multipartai ya, banyak sekali partai
partai di kita, sehingga tadi Bang Rifki bilang ya kan tidak akan efektif kalau terlalu banyak yang harus dikonsolidasi di DPR, karena banyak sekali kewenangan yang dimiliki oleh presiden harus butuh pertimbangan maupun persetujuan dari DPR. Ada alasan lain, Bang? Karena Nasdem yang tadi trennya naik terus jadi percaya diri nggak usah lah pasti presiden. Enggak juga. Jadi kalau kita bicara misalnya 25% atau 30% presidensial threshold, ya Nasdem tidak mungkin sendirian. Itu satu kenyataan politik yang kita juga sadari. Bahwa kita sekarang sedang menuju ke 10% ya. Dan kalau bisa kita bisa naik terus gitu, itu adalah sebuah ikhtiar politik dalam konteks parliamentary threshold. Nah kalau kita bisa misalnya sampai ke 12-13% ya, that's mean kita masuk 3 besar. Ya kita butuh teman koalisi, dan kita menyadari koalisi itu sesuatu yang absolut, keniscayaan di tengah keberagaman afiliasi politik di Republik ini, di tengah keberagaman ideologi yang melatar belakangi partai-partai politik di Republik ini gitu. Nah kalau kita bicara hak konstitusional, menurut saya nggak ada tuh hak konstitusional yang terlanggar. Kenapa? Karena begini, Fris, itu. Setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa nyalon presiden. Ya. Iya dong. Nah, kemudian untuk nyalon dibikinlah syarat. Salah satunya adalah harus diusung melalui partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Di ayat berikutnya disebutkan, ketentuan atau persyaratan terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Oke. Lalu pembentuk undang-undang berdasarkan pasal 17 konstitusi disebutkan pemerintah dan DPR. Dibikinlah sama pemerintah dan DPR sejumlah syarat. Salah satu syaratnya apa yang kita sebut dulu sebagai presidensial threshold. Kalau kita bicara presidensial threshold, itu rumusnya 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Kalau kita exercise secara matematis, oke, 20% di norma ini, itu kalau kemudian dianggap membatasi hak warga negara untuk jadi calon presiden dan wakil presiden, enggak. Karena 20% ini bisa menghasilkan 5 pasangan calon presiden loh. Karena 20 kali 5 itu 100%. Bahwa nyatanya law in implementation, bukan law and normnya, menghasilkan konfigurasi politik tahun 2009, cuman ada 3 pasangan calon. 2014 2, 2019 2, 2024 3. Itu law in implementation. Lalu hanya karena law of implementation, kita anggap law in normnya inkonstitusional. Saya pribadi berpandangan sebagai orang yang pernah belajar hukum tata negara, agak sesat pikir sebetulnya. Karena setiap warga negara berhak mencalonkan. Ya kalau kemudian setiap orang bisa nyalon presiden, sementara presiden dengan kekuasaan dan kewenangan yang besar tidak kita filter melalui filtrasi legal, itu juga tidak logis. Logis gitu, itu satu. Nah, sekarang kita berandai-andai, Fris. Undang-Undang 7 2017 direvisi. Ikut plek putusan MK nomor 62 tahun 2024. Setiap partai politik peserta pemilu dan atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita ambil data sekarang. 2024 yang lalu ada 18 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu. Dari 18, 8 masuk DPR, 10 enggak. Oke. Sekarang, sebelum 2029, kalau kita masih pakai undang-undang nih, nomor 7 tahun 2017, sebelum 2029 kan akan ada verifikasi partai politik. Baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Kepada siapa? Kepada 10 partai politik ini. Non-parlemen tadi. Non-parlemen dan partai politik baru nanti. Yang membentuk badan hukum, kemudian dia mengajukan diri. Oke. Nah, kalau kita ikuti norma itu dengan benar menurut saya, Fris, terkait dengan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu.
Kalau itu benar-benar dilakukan oleh KPU, saya kok yakin nggak akan sebanyak itu lagi partai politik. Ini belum kita revisi undang-undang nih, sebutlah. Yang kita revisi cuman isi norma pasal 222 doang. Aturan yang ada diimplementasikan dengan benar aja dulu lah gitu ya. Oke. Nah, lalu sebutlah ada 8 partai politik parlemen plus 2 partai politik non-parlemen, ada 10. Ada jaminan nggak 10 pasangan calon presiden? Enggak. Lalu nanti kalau tiba-tiba cuma 2 atau jangan-jangan 1 pasangan calon presiden, 10 ini dukung 1 pasangan calon presiden dan wakil presiden aja. Lalu kita mau bilang lagi norma ini inkonstitusional hanya karena membatasi hak warga negara? Menurut saya, boleh kan saya berbeda pandangan dengan 9 hakim Mahkamah Konstitusi senior-senior dan guru kita yang mulia itu. Boleh saya berbeda pandang. Kalau begini, kita nggak akan selesai urusan. Masa law and norm dinilai dari law of implementation yang lebih parah lagi. Law of political implementation. Menurut saya enggak. Nah, saya bicara dengan banyak partai non-parlemen. Ada jaminan nggak? Oh, dia bilang kalau kami nggak peduli sama partai parlemen, kita akan calonin sendiri. Itu kan ngomong sekarang 2025. Nanti 2029 jelang pencalonan konfigurasi politik kita nggak tahu. Nah, jadi menurut saya kita belum bisa bicara materi constitutional engineering-nya bagaimana. Cuman saya wanti-wanti dari sekarang. Ya. Kalau nanti capres-cawapres yang nggak banyak, jangan norma ini nanti dibilang inkonstitusional lagi gitu. Diubah lagi jadinya. Ya udah deh, ada balik lagi deh presidential threshold lagi kali ya. Ya kayak pengalaman kita memilih jenis pemilihan kepala daerah. Saya kan sering bilang tuh. Dulu kita milih kepala daerah tunjuk langsung. Dasar hukumnya Undang-Undang 1 tahun 1945. Tunjuk tuh. Gubernur Sulawesi yang pertama namanya Ratu Langi. Pertama. Ditunjuk. Gubernur Kalimantan ditunjuk namanya Pangeran Muhammad Nur. Nggak pakai pemilihan, tunjuk. Berubah undang-undangnya, bikin DPRD, dihargai DPRD, ada paripurna, usulin ke pemerintah pusat. Tapi yang diparipurnakan, yang kadang suaranya lebih banyak, nggak dipilih. Yang dipilih sesuka hati pemerintah pusat. Kita protes lagi, masuk otonomi, kasih DPRD kewenangan penuh. Otonomi daerah, Undang-Undang 2299. Kita protes lagi karena di DPRD katanya marak money politik, premanisme politik, transaksional politik. Kasih ke rakyat. Ya kan? Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pilih langsung. Sekarang kita protes lagi, pilih langsung. Ada barbarian politik, ada liberalisasi politik yang merusak kultur karena money politik di mana-mana. Mau dibalikin lagi ke DPRD. Lah kalau kayak gini kita berbangsa, menurutku kita nih kita harus punya konsistensi dan bisa menundukkan yang mana problem norma, yang mana problem implementasi. Kalau memang problemnya implementasi, kita perbaiki pada wilayah-wilayah implementasi. Nah, menurut Bang Rifki kalau itu terjadi, apakah wacana sekarang mengembalikan sistem pilkada kita ya udah lewat DPRD lagi yang sempat dimunculkan itu ya tadi hanya berdasar atas emosi sesaat kalau orang ngambil keputusan gitu ya, emosi sesaat, aduh ini ternyata nggak works, kita ganti deh, kita ganti lagi, atau memang yang seperti disebutkan oleh Menteri Hukum, kan sebenarnya Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem yang untuk pilkada itu sistem yang asimetris, beda-beda. Di Papua memang udah ada dengan cara noken, nggak pemilihan langsung gitu ya, di DIY, di Aceh juga berbeda-beda. Apakah Bang Rifki setuju dengan usulan itu bahwa ya memang nanti kita lihat dulu nih setiap provinsi mau dia cocoknya pemilihan langsung, provinsi itu pemilihan DPRD, provinsi tertentu mungkin pemilihan dengan cara lain. Saya setuju dengan Pak Prabowo dan Pak Supratman dalam hal bahwa norma di pasal 18 ayat 4 konstitusi kita itu menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maknanya bisa direct demokrasi, bisa indirect demokrasi. Berbeda dengan ketentuan dalam pencalonan presiden. Yang disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya kan? Nah, sehingga ide untuk membuat
pemilihan tidak langsung, sepanjang didasarkan atas perbaikan sistem, termasuk penataan hubungan pusat dan daerah, menurut saya sesuatu yang logis untuk kita lakukan. Kalau saya lebih ekstrim lagi, bukan hanya pilkadanya kalau mau dikembalikan ke DPRD, tetapi kemudian kewenangan pemerintah, sebutlah kalau gubernur ya, kewenangan gubernur, ya memang hanya kita fokuskan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau itu bisa ditunjuk misalnya ya, kalau gubernur. Ditunjuk, menurut saya kalau tunjuk murni agak sulit karena katanya demokratis. Paling tidak ada rekomendasi dari DPRD. Silahkan presiden melakukan penunjukan, persis seperti penjabat kepala daerah yang kemarin. Kan presiden atau menteri dalam negeri tidak bisa langsung me-SK-kan sebelum ada usulan dari DPRD. Tapi usulan DPRD itu kan sesuatu yang tidak mengikat. Tidak perlu pakai voting, dia cukup diusulkan saja. Menurut saya itu oke. Tapi bupati dan wali kota beda lagi gitu. Kalau otonomi masih kita kasihkan di tingkat kabupaten kota, mungkin bupati dan wali kota lebih baik kita beri kesempatan untuk dipilih secara langsung. Tetapi kalau kita semua sepakat bahwa hubungan pusat dan daerah ini semakin menghasilkan sentralisasi, otonominya derajatnya diperkecil, saya juga nggak keberatan kok kalau kemudian semua dipilih oleh DPRD. Dengan satu catatan. Kita harus membedakan mekanismenya dengan pemilihan tahun 2000 sampai 2005. Apa berdasarkan Undang-Undang 2299 yang dulu kita protes. Money politik di partai politik, money politik di DPRD, terjadi premanisme politik. Orang nggak punya duit, Fris. Kantor DPRD-nya dibakar dulu. Lalu setiap rumah anggota DPRD diteror oleh preman-preman politik. Akhirnya kepilih orang itu. Gitu. Kenapa dia bisa melakukan teror terhadap anggota DPRD? Karena jumlahnya sedikit. Di beberapa daerah kabupaten, Fris, itu kursi DPRD-nya tuh kerap kali cuma 25 loh, Fris, karena penduduknya sedikit. 30, 35 gitu. Kalau kursinya cuma 30, berarti kan Fris cukup lakukan intimidasi terhadap 20 orang. Dan itu kan orang kampung sendiri kalau DPRD kabupaten, nggak sulit melakukan itu. Nah ini kan dulu kita koreksi, makanya kita inginnya pemilihan langsung. Anda mau neror rakyat? Nggak bisa Anda meneror rakyat. Anda melawan massa, gila Anda melawan massa gitu. Maka kita bikin pemilihan langsung. Tapi ternyata bukan diteror sekarang rakyatnya. Tapi kemudian dininabobokan oleh praktek politik uang yang semakin membabi buta. Dibeli suaranya. Yang kita juga nggak bisa salahin politisi. Gue politisi, Fris. Gue udah ikut 2 kali pemilu. Kalau Fris tanya ke saya, Rifki, apakah kamu senang dengan politik uang? Saya pasti jawab tidak. Karena saya merasa saya bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, mengupayakan sekuat tenaga. Apa yang diinginkan oleh rakyat di dapil saya itu bisa terrealisasi. Tapi apa yang terjadi, Fris? Orang-orang seperti saya kerap kali suaranya kalah dengan mereka yang jadi anggota DPR nggak pernah ngantor, nggak pernah diwawancarai Fris, nggak pernah masuk media, nggak pernah pulang kampung, tapi nanti jelang pemilu dia melakukan kegiatan politik uang yang masif, suaranya lebih gede daripada kita. Ini kan nggak adil. Rakyat tidak memberikan alat ukur yang objektif terhadap apa yang kami lakukan. Itu. Tadi Bang Rifki bilang sistem kalau kita kembalikan kepada pemilihan oleh DPRD perlu ada perbaikan, tidak seperti yang rezim tahun 2000-an dulu. Perbaikan seperti apa, Bang? Ya kalau kita bicara politik uang di DPRD ya pastikan saja bahwa kemudian mekanisme untuk melakukan transaksi politik uang melalui DPRD itu sedemikian rupa diminimalisir. Contoh ya, pemilihan itu misalnya melibatkan KPK. PPATK misalnya ya. PPATK misalnya. Dan itu bukan hanya berlaku pada saat pemilihan. Kalau misalnya dalam 2-3 tahun terbukti dibatalin. Dibatalin jabatannya. Jadi ada tenggat untuk menilai dan menilai apakah ada transaksi. Jangan-jangan memang sekarang nggak ada, tapi janji gitu ya, seperti yang dilakukan oleh modus-modus korupsi oleh kepala daerah kan gitu kan, dia udah minta dulu, nanti kalau dia udah terpilih baru sistem ijon gitu ya, nanti dibayar nanti di itu belakang. Mungkin gitu. Ya salah satu pikiran saya. Dan mungkin kita punya banyak mekanisme lah kalau kita mau. Pertanyaannya kita mau apa enggak gitu. Nah, jadi mau tidak mau orang mau jadi gubernur, bupati, wali kota itu dia melakukan kontrak politik saja. Kontrak politik dengan partai kan boleh.
kesamaan visi, kesamaan pandangan gitu. Kita suka nih orang, kayaknya waktu dia jadi, sebutlah latar belakangnya militer, waktu dia memimpin di kesatuan militer, boleh nih gitu. Kalau dia pengusaha kayaknya perusahaannya gede-gede nih, bagus kalau diinterpretasikan ke kabupaten atau kota. Dan gitu. itu wajar dong jadi prasyarat yang diminta sama partai ya. Wajar. Bahwa kemudian setelah dia menjadi kepala daerah, program-programnya itu juga bisa secara sinergis dilakukan bersama anggota DPRD di dapilnya. Oke. Contoh, ya kan? Jadi kepala daerah, dia bilang anggota DPRD, coba bantu saya sandingkan data antara dinas pemukiman saya dengan data dari konstituen Anda. Jumlah rumah miskin yang harus kita bedah di dapil Anda, di 2-3 kecamatan Anda sama nggak dengan saya? Begitu sama rekonsiliasi data, nanti izin ya, dari 100 orang ini tahun depan saya siapin anggaran 20 ya. Saya minta dari anggota DPRD untuk nentuin 20 yang pertama mana. Sehingga 5 tahun 100 ini bisa tercapai. Duitnya dari mana? Dari SKPD itu. Nggak perlu kasih duit ke DPRD. Itu kan boleh kan? Kontraktual politik yang begitu boleh. Menguntungkan nggak bagi partai? Menguntungkan banget, Fris. Kita ketuk rumahnya, kita bilang, Bu, nanti saya bantu ya, kita perbaiki rumahnya ya. Nggak lama setelah itu rumah diperbaiki. Boleh itu. Nah, yang begitu yang kita idamkan dalam konteks kepemimpinan ke depan. Apakah itu juga sepertinya kalau tadi kan kita bicara mengenai presidential threshold yang sudah dihapus, terus ada perbaikan wacana lah, perubahan pilkada dari sistem pemilihan langsung ke katanya sebaiknya balik lagi ke DPRD, itu juga masih jadi wacana. Tapi kalau kita bicara mengenai 2 poin tadi, sepertinya ya heavy-nya paling beratnya adalah soal partai politik itu sendiri ya. Makanya kemarin pada saat saya ngobrol dengan Menhu itu bilangnya pemikiran menteri nggak bisa kalau kita hanya merevisi, memang mungkin karena itulah alasan kenapa muncul paket ya, sebagai paket undang-undang. Nggak bisa hanya merevisi undang-undang parsial aja, per sektor atau sektoral saja gitu. Apakah Bang Rifki juga melihat bahwa berarti makin urgent dong ya, undang-undang partai politik untuk harus segera direvisi, untuk membuat tadi yang Bang Rifki bilang, partai kita itu terinstitusionalisasi gitu. Omnibus Law politik itu bicara dari hulu sampai hilir urusan politik nasional. Hulunya urusan politik nasional itu partai politik. Makanya kami menyebutnya nanti di Omnibus Law itu ada bab partai politik. Proses tengahnya begitu partai politiknya kita tata, namanya pemilu. Ada 2 bab di situ. Ada bab tentang pemilu, isinya pileg dan pilpres. Ada bab tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada. Lalu setelah proses ini, memastikan agar proses ini, demokrasi ini, yang namanya pemilu ini, benar-benar berjalan dalam konteks kedaulatan rakyat di dalam negara hukum. Ini kan ketentuan pasal 1 ini. Undang-Undang Dasar ya, negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau teori kita dulu belajar tata negara ini namanya demokrasi dan nomokrasi. Maka kita harus bikin bagaimana proses penegakan hukum kepemiluannya. Disitulah kami ingin membuat bab tentang hukum acara sengketa pemilu. Sekarang Fris, objek yang sama. Misalnya aku pileg, suaraku unggul dari lawanku nomor 2, itu cuman 10 suara misal. Yang paling objektif kan diaduin ke MK kan, karena perselisihan hasil. Oke. Tapi karena di sini dianggap ada persoalan juga terhadap etik. PPK lah bermain, KPU Kabupaten lah masuk ke DKPP. Oke. Di sini juga ada persoalan pidana. Dianggap malsuin dokumen, masuk Bawaslu, nanti masuk ke peradilan umum. Yang parah lagi. Kadang-kadang masuk perdata juga. Iya, dianggap perbuatan melawan hukum. Kan perbuatan melawan hukum nih pasal karet. Benar nggak? Sepanjang ada undang-undang dilanggar. Itulah perbuatan melawan hukum kan? Masuk. Jadi objek yang sama. Karena dia menempuh berbagai jalur hukum yang berbeda-beda. Kan amat memungkinkan putusannya beda-beda kan, Grace? Oleh Bawaslu salah, tapi KPP enggak misalnya. Iya, oleh MK udah aman. Tiba-tiba di perdata kita kena.
misalnya gitu. Begitu kita kena putusan perdata, kita mau dieksekusi, ya kan? Dia minta kerugian material, imaterial sekian. Itu diolah lagi, tau nggak lo? Diolah lagi masuk ke mahkamah partai ntar. Itu ada buktinya si Rifki main curang, misalnya gitu. Kenapa ini bisa begini? Karena nggak ada hukum acaranya. Nah, jadi partai politik, pemilu, pilkada, hukum acara, ujungnya apa? MD3. Hilirnya itu adalah institusi keparlemenan. Bahan bakunya dari parpol, ya kan? Produknya itu MPR, DPR, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Inilah ekosistem yang kami sebut sebagai paket undang-undang politik atau omnibus law politik. Dulu ada paket undang-undang politik 3 isinya. Tahun 99. Ya kan, tokoh-tokohnya tuh Andi Malarangeng, Rias Rashid, Anas Urbaningrum, ya ingat gak dulu kan? Kita masih kecil nonton beliau-beliau di TV. Isinya 3. 1, rancangan undang-undang parpol. 2, rancangan undang-undang pemilu. 3, rancangan undang-undang susduk dulu namanya. Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD. Nah, ini yang ingin kita benahi, Grace. Fresh. Tapi apakah ini nanti ke kita, ke Komisi 2? Hanya Tuhan dan pimpinan DPR RI yang tahu, ya kan? Kalau soal itu belum diputuskan ya Bang, tapi wacana mengenai, atau tadi, wacana bahwa paketnya atau formatnya adalah Omnibus Law itu juga menerima, atau nampaknya udah jadi semacam common sense. Nampaknya. Tapi ada beberapa pihak, mungkin kalau Bang Rifki ikuti, ada dari Perludem, PSHK, yang justru mendorong jangan omnibus law dong, ini ganti aja jadi kodifikasi gitu. Boleh. Nanti gini, di Komisi 2 ini, karena kita belum mendapatkan penugasan terkait dengan revisi tadi, undang-undang, yang kita lakukan di masa sidang ini nanti sampai dengan awal April ya, itu adalah melakukan evaluasi terhadap pemilu kita 2024. Baik pileg, pilpres maupun pilkada. Caranya apa? Kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan. Baik itu social society, NGO, tadi teman-teman Perludem, Netgrek, PSHK. Kemudian ada political society. Ini political society ini kawan-kawan partai politik di luar parlemen. Kamu dengar juga. Kemudian ada academic society kan, para pakar kita juga mau dengar. Nah tentu kita juga harus mendengar biar ini objektif dari pemerintah dan dari penyelenggara pemilu. Semua ini akan kami undang ya, dan kita akan sampai pada satu kesimpulan harapan kami. Kira-kira format perbaikan itu untuk parpol gimana, untuk pemilunya gimana, untuk pilkadanya gimana. Kalau hukum acara tuh masukannya gimana, ini gimana. Atau ada hal-hal lain yang kira-kira memerlukan, termasuk modelnya. Apakah omnibus law, apakah kodifikasi, atau tetap masing-masing berdiri seperti saat ini. Tapi dilakukan harmonisasi, poinnya kan itu ya. Yeah. Harmonisasi di antara berbagai peraturan perundangan itu. Emang apa bedanya sih yang paling substantif dan paling mendasar Bang antara kalau itu omnibus dengan kodifikasi? Kalau aku sih nganggap mirip ya. Kalau aku pribadi, saya menganggap mirip. Toh KUHP juga perbab kan ya, perbab omnibus law kemarin yang Cipta Kerja juga per klaster ya. Katanya ada traumatik dari kelompok social society dan academic society terhadap istilah itu. Nomenklatur omnibus. Merujuk pada Omnibus Law Cipta Kerja yang tahun 2022 kan kami sahkan di DPR RI ini. Ya, saya pikir begini ya, kekhawatiran atau persepsi subjektif terhadap model penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan nggak boleh kemudian diikuti dengan cara berpikir bahwa kalau nanti omnibus itu kira-kira Komisi 2 atau DPR RI akan membuat norma yang sangat sederhana dan kemudian menghilangkan substansi-substansi. Ini kan soal materi kan soal yang lain. Jadi saya melihat kecenderungannya ada pada hal itu. Tapi apapun itu kita akan undang.
Mulai dari yang paling setuju sampai yang paling nggak setuju, kita akan undang ke Komisi 2 DPR. Itu yang Bang Rifki sebut sebagai meaningful participation ya. Karena kan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin juga disentil sama MK dalam tanda petik adalah soal partisipasi publik kan waktu itu ya. Jadi meaningful participation nih, pelibatan publik, mereka diundang dan lain-lain. Kan paling banyak suara-suara dari civil society itu kan kita diundang nih, tapi draft yang kita kasih nggak dibaca kayaknya nih. Itu bagaimana? Jadi proses politik itu kan sesuatu yang juga nggak bisa dipaksain. Iya nggak? Saya ini individu politik. Ya. Saya betul ketua Komisi 2, tapi saya tidak bisa tuh maksa 44 orang anggota Komisi 2 DPR. Cara pandang, cara pikirnya sama dengan saya. Yang bisa saya lakukan sebagai ketua Komisi 2 adalah memastikan forum-forum di Komisi 2 itu berbobot, berkualitas, transparan. Nah kalau keputusannya kita bikin keputusan menurut keputusan politik yang diatur dalam tata tertib. Gitu. Ya, jangankan kawan-kawan di luar. Fraksi aja kadang ngusulin kan tidak semua juga usul fraksi juga bisa menjadi sebuah norma. Gitulah. Tapi kan ini pilihan kita, memilih kedaulatan rakyat. Ada pemilu, ada lembaga perwakilan. Ya kalau kemudian seluruh suara publik itu harus menjadi undang-undang, ya kita balik aja demokrasi langsung zaman Plato dulu, yang orangnya nggak nyampe 10.000 ngumpul di satu tempat, lalu ditanya ini normanya sekian, setuju apa enggak? Yang setuju angkat tangan, yang enggak diem. Ya. Nggak equal dong ya, dengan sekarang 270 juta. Ya, Yunani juga Romawi lama-lama juga nggak tahan dengan itu, makanya bikin yang namanya perwakilan kan, karena semakin banyak orang, semakin kompleks persoalan gitu. Tapi kan yang paling penting negara kita ini negara hukum yang kemudian menghargai setiap perbedaan. Kalau kami bikin norma, Anda nggak suka, pergi ke MK. Benar nggak? Kan nggak ada jalan buntu di Republik ini gitu. Jadi menurut saya hargailah keinginan Komisi 2 DPR RI itu untuk membuka pintu. Jangan udah kita buka pintu, lalu ntar curiga lagi, ini lagi. Apalagi nggak kita buka pintu, coba. Iya kan? Saya berupaya sih periode saya ini bikin setransparan mungkin, se-accountable mungkin. Saya perintahin ke Kesekjenan DPR, tidak ada satupun rapat Komisi 2 yang tidak live. Semuanya ya? Semua live. Oh ya? Iya. Semua live dan recording. Jadi kalau nggak sempat nonton kami pada saat live, tinggal buka di YouTube, di channel Komisi 2 DPR RI. Semuanya terdokumentasi. Apa yang mau saya? Tadi saya marah-marah, tuh kelihatan. Atau saya puji-puji, kelihatan. Saya guyon, kelihatan. Tidak ada satupun sekarang yang ditutup-tutupi. Jadi sekarang berarti zamannya dulu kalau kita liputan di DPR itu kan ada saat kita diminta keluar ya? Keluar dulu deh wartawan. Sekarang nggak terjadi dong di Komisi 2 minimal ya? Nggak, wartawan nggak perlu lagi capek-capek di sono, di sekarang belakang. Udah ada Parlemen TV kan, TV Parlemen ya? Iya, tinggal ambil aja. Tapi bahwa nanti mau doorstop, ada konferensi pers, ya tunggu di luar gitu. Jadi nggak mungkin saya usir. Gitu ya? Nggak ada. Bang, tadi soal substansi masih nanya juga nih mau dibalik oleh Komisi 2 atau enggak gitu ya. Tapi banyak pihak juga termasuk nih kalau ini bukan datanya dari pakar tata negara nih, tapi dari para pengamat politik bilang harusnya tuh segera disahkan deh. Kalau boleh targetnya tahun ini tuh omnibus atau kodifikasi undang-undang paket undang-undang politik karena supaya bisa terkonsolidasi, bisa ada waktu untuk mengimplementasikannya dan bisa terasa dampaknya untuk pemilu 2029. Secara subjektif saya juga sepakat itu. Secara subjektif saya sepakat itu. Kalau saya itu menargetkan paling lama awal 2027, akhir 2026. Kenapa? Karena tahapan pemilu kita tuh normally kan 2027 udah mulai. Jadi sebelum itu kita udah harus beresin. Nah, kalau kita targetnya 2026 akhir, maka selambat-lambatnya pertengahan tahun 2025 udah harus dimulai pembahasan. Setahun cukup kan? Lebih dari cukup kan setahun untuk membahas ini gitu. Nggak bagus juga kalau terlalu tergesa-gesa. Nanti kita nggak sempat melahirkan apa yang kita sebut dengan meaningful participation itu.
Nanti keluar lagi tuh itu terburu-buru dilakukan secara tertutup gitu ya. Betul. Nah, sekarang berarti tapi sekarang pun sudah ditambah dengan tadi ya Bang Rifki bilang ya bisa dipantau oleh masyarakat. Kalau saya sepanjang kewenangan saya berupaya menghadirkan. Oh, nggak semua komisi ya? Semua jadi gini kan ada rapat-rapat yang dianggap oleh pimpinannya nggak boleh live kan juga ada. Kalau saya sih, insya Allah. Dan itu bisa order untuk jangan ditayangkan misalnya. Iyalah, sepanjang saya tidak melanggar tatib. Satu-satunya yang tidak live itu rapat internal. Kan ada dong rapat internal, saling curcol antar pimpinan dan anggota, masa live? Iya kan? Boleh dong. Ada rapat internal. Tapi rapat internal cuma sekali dalam satu masa sidang. Di awal masa sidang, sisanya semua live. Terakhir Bang. Saat ini masih ini kalau karirnya Bang Rifki ini oke banget menurut saya karena dari partai lain kemudian mungkin di jelang-jelang detik-detik akhir ya sudah masuk dong ya waktu itu mau masuk ke pengumuman daftar pemilih tetap ya. Daftar calon sementara sudah keluar, saya nggak ada di daftar calon sementara. Terus berpindah bendera tapi tetap terpilih dan kali ini di periode kali ini menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI. Yeah. Target apa, baik itu secara personal ya, maupun saya nggak tahu cita-cita Bang Rifki itu janjinya di dalam hati yang mungkin udah terucap hanya buat diri sendiri itu buat rakyat itu apa? Kira-kira apa yang baru sih nanti yang bisa kita rasakan ketika Rifki Nizami sebagai Ketua Komisi 2 sekarang? Selain sekarang ya bebannya. Saya mau cerita latar belakang saya dikit, Chris. Itu nanti kalau kamu tuh kan ada foto almarhum abah saya dan mama saya tuh. Saya sengaja pasang paling gede di ruangan ini. Iya benar. Karena mereka lah pemilik ruangan ini. Fresh, saya ini anak yatim. Mama saya cuma guru SD. Saya tuh lahir di sebuah kampung, jaraknya 170 km dari Banjarmasin. Kampung sekali. Namanya Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya tuh tidak pernah membayangkan bisa hidup dan menjadi pejabat negara seperti sekarang. Saya dulu disekolahkan almarhum abah saya ke Jogja. Teman-teman saya tahun 2000-an itu bisa nyewa kos harganya normalnya rata-rata 400.000. Kalau yang bagus tuh udah 1 juta. Saya punya beberapa teman perempuan tuh udah 1,5 juta. Jadi kamarnya bagus, wangi, pakai AC. Saya cuma mampu menyewa sebuah kamar Rp100.000 sebulan. Kenapa? Karena saya cuma dikirimin uang 400.000 sebulan. Itu udah sekaligus makan kehidupan sehari-hari dan. Iya. Saya cuma bisa makan 2 kali sehari. Beruntung saya jadi mahasiswa teladan, saya dapat beasiswa. Beruntung saya jadi aktivis, saya memimpin lembaga eksekutif mahasiswa. Ya, saya bisa hidup sebagai aktivis. Saya pulang kampung, cita-cita saya cuma satu. Pulang jadi dosen. Kemudian ya, saya bisa mengajar, saya bisa jadi tokoh intelektual. Berjalanlah 11 tahun sampai saya ketemu dengan banyak teman-teman saya, para pengusaha di kampung. Mereka mendorong saya ke politik. Saya masuk ke partai politik tahun 2017 mungkin. 2018 sudah menjadi caleg, 2019 saya terpilih. Dan seterusnya sampai sekarang. Fresh, ini aja saya nggak pernah nyangka hidup begini. Jadi kalau kamu tanya, apa cita-cita pribadi saya? Cita-cita saya mudah-mudahan saya dalam jabatan ini bisa amanah. Bisa memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, kepada ibu saya yang masih hidup, sudah tua itu, pada keluarga saya, dan tentu kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang saya mendapat kehormatan yang luar biasa sebagai Ketua Komisi 2 DPR. 2 kehormatan yang saya rasakan sekarang. 1, saya belajar sungguh-sungguh hukum tata negara. Saya studi S1, S2, S3 tata negara. Saya mengambil majoring partai politik dan pemilu. Saya mengajar hukum kepartaian dan pemilu. 11 tahun. S1, S2, S3. Jadi begitu saya jadi Ketua Komisi 2, saya merasa ini puncak pencapaian saya sebagai akademisi hukum tata negara. Tentu selain ada teman-teman saya yang diberi amanah di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua sebagai politisi yang tadi Fris ngomong, saya ini baru 2 periode. Dan begitu saya masuk ke periode kedua, saya langsung menjadi Ketua Komisi.
saya sangat bersyukur. Sehingga saya berjanji semaksimal yang saya bisa, saya ingin hadirkan kepemimpinan yang terbuka, yang aspiratif, yang baik di Komisi 2 DPR RI ini. Saya tidak pernah merancang apapun setelah ini. Menurut saya sudah sangat terhormat. Ya, kalau rakyat masih percaya, saya masih bisa di sini. Alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah berpikir lebih dari ini. Ini pencapaian yang menurut saya di luar target dan perkiraan saya. Kenapa saya di akhir tanya itu, Bang Rifki? Karena saya berharap penonton tuh tahu latar belakang, makin tahu latar belakang Bang Rifki. Karena kan ketika Bang Rifki posting di IG, saya lihat kan, saya ikut. Terus Bang Rifki saya lihat, Komisi 2 gitu. Bagi kami yang lulusan tata negara, betul, bagi kami lulusan tata negara itu dari yang tadinya, saya bayangkan dari tadinya Bang Rifki berkutat dengan kajian banyak hal dalam tataran ideal yang hanya bisa dituliskan, sekarang Bang Rifki punya kesempatan untuk memasukkan itu ke dalam materi muatan undang-undang yang tadi di awal kita obrolkan, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan sejumlah undang-undang lain dalam paket undang-undang politik. Jadi saya mau bilang selamat bertugas, harapan tinggi sekali, ekspektasi tinggi sekali, setidaknya bagi saya secara personal, makanya saya WA Bang Rifki gitu ya. Karena perlu saya untuk bicara dengan Bang Rifki secara langsung untuk mengingatkan bahwa ada beban moral yang luar biasa ketika mendapat kepercayaan menjadi Ketua Komisi 2. Ini kalau bahasa anak Fakultas Hukum, minggu pertama kuliah, saya akan menghadapi debat antara the saint dan the solemn. Apa yang seharusnya ada di hukum dan apa kenyataan yang terjadi. Tapi itulah seninya. Seni kepemimpinan dan seni politik harus banyak saya pelajari di sini. Sukses Bang, terima kasih sudah terima kami di ruangan Abang ya. Terima kasih. Thank you ya Bang.